Perkenalkan, nama saya Vindia Nadita, NIM 17046192, tugas TIK, yang materinya mengenai hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, yang pertama, hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi informasi menurut Susanto, pada tahun 2002, informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil pengelolaan dapat menjadi informasi. Berbicara mengenai informasi tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya data. Untuk itu, sebelumnya memahami konsep informasi dalam hal ini, akan dibahas sepintas tentang data. Menurut Susanto, ada 4 bagian yang informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu akurat. Artinya, informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu tepat. Tepat waktu artinya informasi itu harus bersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi. Yang ketiga, relevan. Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu lengkap. Artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan data dan informasi. Setelah mengenal pengertian data dan informasi, yang harus menjadi pertanyaan Anda adalah bagaimana hubungan data dan informasi. Untuk menghasilkan suatu informasi, kita terlebih dahulu harus tahu informasi apa yang diperlukan. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana mengolah suatu data menjadi informasi. Pengertian bahwa informasi merupakan hasil pengolahan data melahirkan pemikiran lain. Maksudnya, apakah suatu proses pengolahan data hanya terjadi satu kali? Bagaimana kalau setelah diproses lagi? Yang pertama, data. Setelah data, kita memiliki proses. Setelah proses, lalu kita menemui informasi. Setelah informasi, kita menemui proses lagi, dan kemudian info. Sebagaimana tambahan pemahaman tentang informasi menurut Nasution 2002, informasi merupakan sesuatu yang lebih sementara daripada pengetahuan. Informasi memiliki nilai pada seseorang seperti informasi harga saham, headline berita, balance bank, atau info di mana memiliki sepatu yang bagus. Baiklah, selanjutnya itu hakikat teknologi dan informasi menurut para ahli. Ahli lain berbicara tentang, menurut Saliburi tahun 1996, kata teknologi sebagaimana digunakan oleh para ilmuwan, para filosofis ilmu pengetahuan untuk mencarikan masalah praktis termasuk mesin dalam teknologi, tetapi dalam hal ini selalu menerapkan ilmu pengetahuan. Hakikat komponen informasi. Yang pertama, absolut informasi. Merupakan pohonnya informasi, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, substitutional informasi, yaitu jenis informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Philosophic informasi, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Yang terakhir yaitu cultural informasi, yaitu informasi memberikan tekanan pada dimensi kultural. Selanjutnya, hakikat teknologi informasi. Dalam The Dictionary of Computer, Information Processing and Telecommunication mengemukakan bahwa teknologi informasi diberi batasan sebagai teknologi pengadaan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi yang lahir karena adanya dorongan yang kuat. Selanjutnya itu tahap-tahap penanganan informasi. Yang pertama, penciptaan informasi. Yang kedua, pemeliharaan saluran. Yang keempat, transmisi selektif. Yang kelima, penerimaan selektif berupa kritis dapat teranjurnya evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya, jadi kesimpulannya yaitu yang dimaksud teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi, pemeliharaan saluran informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi dan penggunaan informasi. Penerimaan informasi.
Secara selektif, penerimaan informasi perlu memiliki kemampuan untuk melakukan seleksi. Penyimpanan informasi adalah sebagai salah satu sumber daya strategis dalam organisasi informasi yang telah terkumpul dan terolah dengan baik perlu disimpan dengan baik semungkin. Penggunaan informasi. Bahwa sekarang umat manusia sudah berada pada era informasi. Hal tersebut berarti bahwa informasi sudah menyentuh seluruh segi kehidupan dan penghidupan baik individual atau kelompok. Yang terakhir yaitu pemeliharaan saluran. Salah satu perkembangan pesat yang terjadi dalam era informasi dewasa ini adalah perkawinan antara teknologi informasi dan komunikasi. Akibatnya, makin banyak saluran penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Sekian penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.